yang disebut UTS tadi, yang katanya di S1, itu bukan S1, itu kursus setara matrikulasi masuk ke perguruan tinggi dan dia tidak lulus. Loh, kok nggak lulus? Ada ijazahnya kok. Loh, ijazahnya mana? Nggak ada. Loh, udah ditunjukin oleh Mas Gibran. Tidak. Mas Gibran tunjukin ijazahnya dari Singapura dan dari Australia. Lengkap semua. Ijazah dari Singapura itu ada. MDIS. Itu ijazahnya harusnya MDIS, dua logo MDIS dan Bradford. Ijazahnya tuh Bradford. Jadi dia salah beli ijazahnya. Loh, pokoknya gitu. Nggak ada habis-habisnya, guys. Jadi publik kembali digegerkan ya dengan perdebatan panas seputar polemik ijazah Jokowi dan Mas Gibran ya, guys. Jadi ada yang menyebut ya ijazah Jokowi itu 99,9% palsu ya, hingga menyeret persoalan ijazah Gibran ya, guys. Jadi dari tudingan penyetaraan ijazah yang dinilai dagelan ya, hingga bantahan keras ya bahwa semua sudah diverifikasi ya resmi oleh KPU kemarin ya. Jadi polemik ini makin membingungkan rakyat ya, guys. Jadi mana yang fakta, mana yang opini. Jadi di video kali ini ya kita akan kupas tuntas ya, adu argumen ya. Adu argumen panas antara Roy Suryo dan pihak pembela Jokowi Gibran ya, guys. Apakah ini sekedar fitnah politik atau justru ada fakta besar yang ditutup-tutupi, guys? Ini videonya. Belum beres masalah ijazah Jokowi yang Anda bawa ke Siapa bilang belum beres? Udah beres. Oh ya, Dengan terbitnya buku itu berarti sudah fix. Selesai udah ijazah Jokowi 99,9% palsu. Oke. Udah ada bukunya kok. ya ngomongin itu nanti. Belum beres nih di publik nih masalah di polemik-polemik itu, ditambah lagi masalah ijazah sekolahnya Wapres. Memang buku itu bisa membuktikan ya? Apa? Gini, kalau ijazah sekolah itu memang menarik karena kan sudah ada gugatan perdata dia juga oleh Pak Subhan SHMH ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, di situ memang menarik karena kan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dan sesuai dengan peraturan KPU minimal kan SMA. Nah, sekarang kita lihat ijazah SMA-nya Gibran tuh mana? Itu aja, udah. Jadi kalau ijazah SMA-nya nggak ada, kan dia katanya dalam berkas yang ada, ini berkas resmi loh ya, yang diajukan. Oh, jadi yang dipermasalahkan itu ialah ijazah SMA ya, guys. Bukan ke KPU, udah dipegang oleh Pak Subhan. Itu dia hanya 2 tahun bersekolah di yang namanya Orchard Park Secondary School, ya, OPSS, itu 2 tahun. Ya, kemudian setelah itu nggak ada ijazahnya di situ. Kalau ada, buktikan ijazahnya. Itu nggak ada. Tiba-tiba dia kemudian ke UTS, ke University Technology of Sydney. Jangan dibayangkan UTS itu dia masuk institut. Enggak, itu hanya kayak kursus. Itu hanya program matrikulasi, namanya INSERS. Dan itu dituliskan dalam lampirannya itu ada 3 tahun. Padahal enggak, dia tuh hanya 6 bulan di situ. Itu ada buktinya, dia hanya 6. Dan Anda pegang bukti itu? Pegang. Wih, Roy Suryo ini bisa mengetahui sedetail itu ya, guys. Sebenarnya penelitian apa yang dia lakukan gitu ya? Dia cari informasi di mana gitu. Dan kok tiba-tiba Dirjen Dikdasmen, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah itu mengeluarkan surat penyetaraan setara dengan SMK. Ini kan dagelan Sri Mulat gitu. Jadi artinya program INSERS kayak kursus, misalnya kita kursus di salah satu kursus masuk perguruan tinggi lah atau matrikulat, tiba-tiba dapat ijazah SMK gitu. Itu ini tahun kan berapa? aneh, 2006. Dan itu baru penyetaraannya itu tahun 2019. 13 tahun sesudahnya. Ini kan guyonan lagi nih. Apa-apa nih ijazah tahun 2006 disetarakan 2019. Oke. Ini pasti ada yang aneh atau pasti ada sesuatu. Anda melihat alasan ini masuk akal nggak, Bung David? Jadi gini, ya, Mas Roy harus dengar juga ya. Pertama, ada adigium yang berlaku bahwa fitnah dan kebohongan yang terus-menerus direproduksi, diulang-ulang terus-menerus, itu diyakini oleh orang-orang tidak terdidik sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini yang kita takutkan. Mas Roy terus mereproduksi hal-hal seperti ini, itu masyarakat suatu saat akan yakin apa yang disampaikan Mas Roy padahal itu semua kebohongan dan fitnah. Saya mau mengatakan begini. Pertama, soal kasus ijazah Mas Gibran ya. Mas Gibran itu sudah melewati 2 kali pendaftaran kontestasi pemilu. Ya, berarti pada saat pemilu kemarin dia mendaftarkan menggunakan ijazah itu ya, guys. Ya, sebenarnya di situ bisa kalau misalnya palsu tentu akan ketahuan ya, harusnya seperti itu ya, guys. Menjadi wali kota Solo lewat verifikasi KPUD. Masuk menjadi calon cawapres melewati verifikasi KPU pusat. Nah, kemudian
di Undang-Undang Pemilu Undang-Undang nomor 7 2017 pasal 169 yang tadi coba diintrodusir oleh Mas Roy itu bunyinya itu salah satu ayat di situ bahwa persyaratan menjadi capres dan cawapres adalah minimal tamatan SMA, madrasah dan yang disederajatkan. Nah, Mas Gibran ini lulus SMA dari Singapura ya, dari Orchid Park Secondary ya. Ada suratnya nggak? Ada. Mas Mana? Gibran sudah tunjukkan ketika pendaftaran dan itu sudah Tidak ada. dijawab dengan Tidak ada. Mas. Tidak ada. Itu sudah dijawab oleh anggota KPU, saya catat namanya waktu itu 2002 Tunjukkan. itu Terus, oleh lucu Idam juga ya. Holik Bohong. bahwa Tunjukkan. sudah diverifikasi Tidak ada. masuk. Makanya diketukan palu persyaratan itu. Kemudian jadi gini, coba baca baik-baik pasal 169 Undang-Undang 2017 itu syarat minimal. Sementara Gibran itu memasukkan lulusan sarjana dari UTS di Sydney, Australia. Itu SMK. Dengar dulu, itu sarjana ya. Jadi begini, memahami hukum itu ketika syarat minimal terlampaui, maka yang berlaku itu adalah syarat maksimal. Artinya gini, syarat minimalnya di aturan itu minimal SMA. Ya. Masuk itu ijazah SMA dan ijazah sarjana. Nanti saya oleh Mas terangkan. Gibran. Sorry, saya potong Kalau dulu. Berarti berbeda. poinnya Anda mau bilang bahwa itu udah nggak perlu lagi dipermasalahkan soal ijazah itu. Dari sisi itu administrasi dan aturan undang-undang semua sudah dilewati secara baik Ya, gini. dan terverifikasi Ya, secara salah. sah Ini oleh salah KPU. besar. Oke, Bung Roy. Salah Gitu besar. loh. Ada surat keterangan, ini ada buktinya. Nomor 9149 garis miring D garis miring DDIKS 2019. Roy Suryo ini kalau dia menanggapi orang tuh kayaknya percaya diri sekali ya, dia ketawa tuh kayak pelong kali ketawanya ngejek itu. Yang menerbitkan surat penyetaraan yang disebut UTS tadi yang katanya di S1 itu bukan S1, itu kursus setara matrikulasi masuk ke perguruan tinggi dan dia tidak lulus. Loh, kok nggak lulus? Nggak Ada lulus. ijazahnya kok. Loh, ijazahnya mana? Nggak ada. Loh, udah ditunjukin oleh Nggak. Mas Gibran. Tidak. Mas Gibran tunjukin Ijazah ijazahnya itu- dari Singapura dan dari salah Australia. lagi. Lengkap Salah semua. lagi. Ijazah dari Singapura itu Ada. MDIS. Itu ijazahnya harusnya MDIS, dua logo MDIS dan Bradford. Ijazahnya tuh Bradford. Jadi dia salah beli ijazahnya. Loh, pokoknya Salah beli. Emang dia beli jasa. Aduh, Bang Roy Suryo ini lucu juga. ini ya salah. Oke, nggak apa-apa. Ini kita tunggu saja nanti pada saat sidang. Dan pada saat sidang perdata, kalau pengadilannya benar dan jujur sekali lagi, dia tidak akan meng-NO-kan. Siapa tahu dia kalau nggak berani dia NO. Tapi yang jelas apa? Oke. Biar publik tahu, Mas. Biar masyarakat juga tahu bahwa ini bodong semua. Nah. Ini surat keterangannya tuh juga aneh. Boleh saya jawab? Gitu. Nah, Bung David, ini kan persoalannya lagi kalau menyangkut pautkan dengan pernyataan dari Pak Jokowi juga. Ini masalah yang sebetulnya nggak perlu diperpanjang lagi, tapi kayaknya ada sesuatu di balik ini yang sampai akhirnya didorong terus. Nah, makanya kan Pak Jokowi itu sebagai mantan presiden dan negarawan mengatakan biarlah proses hukum yang kita ikuti. Nah, saya mau bilang gini, Akademik kok. laporan ijazah Gibran ini sudah dilaporkan di PT Tun oleh Betul. Pak Suban yang kembali melaporkan di di Perdata ini kan. Aha. Kadang kalau kita lihat kasihan juga ya guys, kasihan juga Pak Jokowi ini. Biasanya orang tuh kalau udah pensiun dari presiden itu bisa pensiun dengan damai ya, kayak Pak SBY ya, melukis. Tapi Pak Jokowi ini dipenuhi oleh berbagai jenis kasus-kasus yang dilontarkan oleh orang-orang nggak suka sama dia ya, sampai anak-anaknya juga. Kadang kasihan guys lihatnya. Di laporan di Tun itu ditolak, dismisal. Ngerti nggak Karena Mas Roy lewat. dismisal? Karena Dismisal itu lewat karena pertama waktunya. nggak memenuhi persyaratan. Iyalah. Jadi Tunggu aja syarat-syaratnya itu nanti. nggak terpenuhi. Tunggu nanti. Yang kedua, nggak ada bukti, nggak ada data, nggak ada dokumen. Makanya ditolak oleh Ya, PT sekarang Tun. kita support datanya. Tunggu. Yang kedua, dismisal itu karena sudah daluarsa juga, waktunya sudah lewat. Nah, makanya itu. Pertanyaan Tun, kenapa Anda nggak mempersoalkan ketika itu diproses di KPU pusat saat mau mencapres cawapres ketika itu? KPU itu Makanya verifikasi. semua syarat dokumen nggak dipenuhi, syarat waktu sudah lewat, ditolak. Oke. Menjadi dismisal oleh Tun. Ya. Sekarang cari-cari jalur gimana caranya membuat keributan lagi di publik, masuk lagi ke Perdata. Sehingga Alasan kalau daluarsa menurut Anda, ini kalau udah disinggung-singgung lucu. kayak begini, Mas Gibran perlu harus tunjukkan ijazahnya juga. Oh, Oh, iya. Mas Gibran udah Harus. berkali-kali ngomong di media loh. Bahkan dikutip oleh kompas.com. Mana Di sekarang podcastnya Najwa Shihab mengatakan, Mas Gibran bilang, ya udah, kalau mau ditunjukkan silakan. Tunjukkan. Datangin saya. Tunjukkan. Ya, Bu, lo. Dan siap Mas untuk Gi- ditunjukkan itu ya? Tunjukkan dan kita siap. periksa. Mas Gibran udah jawab. Ijazah saya itu siap bikinan mana? menunjukkan. Bahkan Gitu. ketika
di apa? Ada diskusi waktu itu mempertanyakan ketika masih cowok. Nanti kita periksa. Ada yang nanya, ya silakan kalau mau saya tunjukin. Oh, iya. Ya ada yang berani datang minta. Kan? Kalau aku ya guys, kalau aku jadi Gibran, jadi Jokowi, aku datangin rumah Surya Paloh, aku kasih kan ijazahnya tuh ini kau periksa lah, ikutin aja dia apa maunya, kasih aja ijazahnya gitu. Kalau ijazahnya asli ya dia nanti malu sendiri guys. Tapi kalau ternyata misalnya palsu, nah itu memang repot sih. Enggak, Bung kita Rai, periksa. Ada kesiapan di situ. Oh sangat. Ayo tunjukkan. Dan ya ketika ditunjukkan tuh dengan hanya para wartawan, dan itu memang ini sedikit lebih maju daripada ayahnya ya. Kalau ayahnya kan dipotret wartawan aja nggak berani. Kalau ini oke lah berani dipotret. Tapi begitu dipotret, kita tahu lah ijazah itu banyak. Kalau kita googling tuh banyak nemu di fakedocument.com, ketemulah ratusan ijazah kayak gitu. Tapi intinya gini, saya nggak mempermasalahkan yang fake dokumen. SMA-nya saja, ini dua penyetaraan ijazah itu yang dari Ditjen Dikdasmen itu aja udah aneh. 13 tahun baru disetarakan. Kemudian setelah itu yang disetarakan, yang tadi universitas disetarakan setara dengan SMK, sekolah menengah kejuruan. Apa-apaan gitu, yang disetarakan juga UTS, bukan yang dari Singapura, yang dari Orchard Park Secondary School itu. Orchard Park Secondary School itu saya tahu persis ya, itu dia tuh ketika Gibran masuk, itu baru setahun sekolahnya mas, dan itu bahasa pengantarnya Mandarin. Gibran bisa nggak bahasa Mandarin? Nah ini masalahnya adalah karena ini kan perspektif lagi. Anda tidak khawatir tidak kalau nanti ujung-ujungnya Anda dituduh pencemaran nama baik? Mana pencemaran nama baik? Emang namanya baik? Roy Suryo ini kalau ngomong suka kayak gitu ya. Emang namanya baik. Ya kan menurut mereka kan nama mereka lagi baik, maka dicemarkan oleh Roy Suryo, menurutnya seperti itu ya. Bohongan semua itu Mas Roy. Jadi oke, sekarang ilmu dibalas dengan ilmu, dan itu akan kita terbitkan buku lagi nanti. Nih gimana? Apakah akan ada langkah hukum berikutnya nih? Nah, jadi gini, itu yang saya bilang tadi. Mas Roy ini kan jagonya soal membangun opini-opini yang selalu fakta, Mas, membangun fitnah dan kebohongan. Enggak. Karena gini, yang paling punya diskresi dan kewenangan menurut undang-undang untuk menginterpretasi ijazah itu sah atau tidak dalam kontestasi pemilihan itu adalah KPU. KPU diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyeleksi secara administrasi dokumen-dokumen itu memenuhi syarat apa enggak. Dan KPU di tingkat Solo ketika maju menjadi calon wali kota, dan KPU di tingkat pusat ketika maju menjadi cawapres Prabowo itu sudah mengatakan, termasuk Pak Prabowo kan tamatnya dari luar, sama. Pak Prabowo itu tamat dari luar, dan itu sama disahkan oleh KPU pusat. Pak Prabowo dan Gibran sah menjadi calon. Nggak ada yang menggugat ketika Oke, singkat masing-masing. Atas omongan Mas Roy ini mungkin dari teman-teman bisa masuk ke proses hukum. Bisa berimplikasi hukum. Bagus. Anda mau adukan? Bagus. Kita lihat perkembangan Ayo depan. adukan. Aduh, Suryo. Kita lihat, bongkar semua kepalsuan kami ini ijazahnya bukan Gibran. orang yang suka membangun fitnah dan kebohongan, tetapi begitu Mas Roy gagal membuktikan apa yang dituntut, maka itu implikasi hukum bisa terjadi. Anda itu juga punya backup kalau mempermainkan isu-isu semacam ini. Salah. Sama Pak Jokowi tadi yang ngomong. Tidak ada orang besar di balik kami, tapi yang ada orang kurus di balik mereka. Sehingga kalau kemudian proses hukumnya nanti Aduh, Suryo. akan kemana kemudian kalau soal ijazah Gibran? Kita tunggu. Nah, namanya ilmu dilawan dengan ilmu, buku dilawan dengan ya, buku, bukan dilawan dengan hukum. Maka nggak ada yang namanya buku dilawan hukum, apalagi dengan dasar apa itu daluarsa. Kayak Sylvester aja daluarsa, Sylvester aja sampai dengan sekarang dengan alasan daluarsa lari-lari. Konyol ini. Masyarakat tahu. Mas Roy. Jadi ijazahnya Gibran. Kan ini data dilawan data, hukum dilawan dengan proses hukum ya. Opini dilawan dengan opini. Jadi sebenarnya case hukum tuntutan ijazah Jokowi kan sudah dilawan oleh Pak Jokowi di tingkat hukum, dan sekarang loh udah selesai bukunya. Di tingkat Barreskrim kan sudah terbukti bahwa nggak terbukti itu ijazahnya asli ya. Di tingkat Polda DKI sekarang, Polda Metro itu Mas Roy kan sekarang udah beberapa kali dipanggil kan. Ya tinggal tunggu waktu aja. Oke. Tinggal tunggu waktu. Sorry, saya harus tegaskan dulu karena omongan Pak Jokowi tadi mungkin tidak ada yang backup di balik isu ini. Kalau arahnya ke siapa kalau begitu? Jadi Pak Jokowi itu seorang negarawan ya, yang selalu mau bicara berdasarkan fakta. Ngapa sih Roy Suryo ini orang lagi ngomong, biar aja orang ngomong, jangan dibilang-bilang bohong. Proses ini proses-proses pembuktian ini akan bunyi sendiri nanti. Pak Jokowi itu bukan orang yang seuzon yang mau bicara di depan kalau belum ada bukti, tapi memberi sinyal bahwa ini semua eskalasi-eskalasi yang
tidak berdiri sendiri. Semua ini ada benang merahnya Aktif ketika Pak dijahit David. nanti, Bohong. yang Kalau tujuannya benar, untuk meruntuhkan, tunjuk hidungnya, Pak mendelegitimasi kekuasaan Iya. pemerintah sekarang. Oke. Kemudian menciptakan opini di tingkat publik, Baik. kebohongan-kebohongan yang direproduksi Pak secara Jokowi. berulang, itu akan Ya, jelas membuat ada masyarakat bukunya kita lah. itu Bukunya bingung nggak di bisa bawah, dan dibaca. itu sangat berbahaya. Rasanya saya harus lanjutkan di sesi berikutnya, tapi untuk saat ini terima kasih banyak Bang David, terima kasih banyak Mas Ray sudah mau datang. Wah, Ya udah, kita dialog di sesi berikutnya lagi. Oke guys, demikian ya perdebatan sengit soal polemik ijazah Presiden Jokowi ya kemarin ya. Dan wapres kita ya Gibran Rakabuming Raka, ada yang menyebut ini fakta guys. Ya, ada yang menyebut ini adalah fakta hukum yang harus dituntaskan. Ada pula yang menilai ya hanya fitnah politik ya yang terus dipelihara oleh Roy Suryo dan kawan-kawannya ya. Jadi pada akhirnya publik lah yang akan menilai ya guys, apakah kebenaran sedang diperjuangkan atau hanya opini yang dimainkan guys. Jadi satu hal yang pasti ya, sejarah akan mencatat ya setiap langkah dan setiap pernyataan. Jadi mari kita kawal bersama agar politik Indonesia ini tetap sehat ya guys. Kita kawal bersama agar politik Indonesia tetap sehat, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Jadi terima kasih ya guys untuk kalian sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini guys. Bye bye.